Oke, selamat siang semuanya. Seperti yang sudah saya janjikan, ini adalah penjelasan yang sangat mendasar dari grammar bahasa Inggris. Dan siapkan pulpen, siapkan kertas supaya kita bisa mengerjakan tugas dan belajar dengan lebih efektif. Kita akan belajar mengapa I like you itu beda dengan I like you. Jauh bedanya. Mengapa lagu Pink itu berbunyi Pink ya, lupa saya. Just give me a reason, just a little bit enough, dan bukan just a little bit enough. Ada S di sana. Mengapa I was a man itu beda jauh dengan I am a man. Kemudian mengapa he was my friend itu berbeda dengan he is my friend. Mengapa Hitler is cruel itu beda dengan he was cruel. Dan mengapa I like chicken berbeda dengan I am like chicken. Jauh bedanya, silakan diinterpretasi sendiri. Tapi kita akan belajar dulu mengapa perbedaan-perbedaan dalam kata kerjanya itu membuat realita juga menjadi berubah gitu. Jadi grammar walaupun sedikit sangat-sangat penting, bahkan bisa berimplikasi pada perubahan jenis kelamin atau status pernikahan. Misalnya she was my wife dengan she is my wife itu jauh berbeda. Nah, jadi di sini kita hanya akan fokus pada bagaimana membuat kalimat sederhana. Kita nggak akan ngomongin ada pengecualian dalam aturan ini, pengecualian dalam aturan sana, nggak. Semuanya kalimat sederhana dulu, sebagian besar kalimat positif ya. Kalimat positif itu misalnya, saya pergi ke sekolah. Kalimat negatif, saya tidak pergi ke sekolah. Saya mencontek, itu kalimat positif dalam bahasa ya. Kalau saya tidak mencontek, itu baru negatif karena ada kata tidaknya. Kemudian kalimat sederhana, salah ketik kita. Kalimat sederhana ini kunci untuk nanti memahami yang lebih kompleks. Kemudian jangan pindah dulu ke pelajaran lain sebelum memahami yang dasar-dasar ini. Dan ingat, ini bukan untuk berbicara ya, bukan untuk berkomunikasi. Kalau untuk komunikasi mungkin grammarnya nggak penting-penting amat dalam tahap tertentu, tapi ini untuk menjawab tes. Ya seperti TOEFL lah misalnya untuk kelulusan. Oke. Pertama, kita belajar apa itu kalimat kerja ya dengan kalimat non kerja. Ini udah mulai ada istilah, tapi believe me, ini adalah keharusan untuk pertama kita pahami. Kalimat kerja itu misalnya I study, you study hard, they went to Bali on foot, we have been waiting, she loves books. Jadi coba dilihat di sana, study, went, pergi, menunggu, mencintai atau menyayangi atau menyukai. Ini semuanya punya inti ya, yang kata kerjanya itu adalah kata yang sifatnya menunjukkan sebuah aktivitas. Belajar, pergi, menunggu, mencintai gitu. Itu kan kerja. Sementara ada namanya kalimat non kerja. Saya adalah siswa, I am a student. Student itu dalam bahasa Inggris itu benda, jadi dia bukan kerja. Nah, ingat walaupun ini manusia, ini kita anggap benda nih, noun atau nomina. You are smart. Smart itu sifat, bukan kerja. Oke. Kemudian tired, capek, itu bukan kerja tapi sifat. We are job seekers. Kami adalah pencari kerja. Oke. Pencari bukan mencari. Kalau pencari kerja berarti dia adalah status atau nomina atau kata benda. She is a book lover, bukan membaca buku, tapi ini adalah pencinta buku. Jadi ini adalah non kerja ini ya. Mahasiswa, pintar, capek, pencari kerja, book lover atau pencinta buku. Ini semuanya non kerja. Sementara di sebelah sini adalah kerja. Oke. Ini dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya kalimatnya adalah saya membaca buku, itu kerja atau non kerja? Oke. Saya pencinta buku, itu adalah non kerja. Saya haus, itu apa? Non kerja atau kerja? Kalau saya minum, itu kerja atau non kerja? Ini dijawab aja ya, supaya ada latihan di sini. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lihat kalimat-kalimat berikut. I go to school, you are sick, dan seterusnya. Kita tentukan dulu ini kalimatnya jenisnya apa, kerja atau non kerja. Go to school, ingat go, kerja atau non kerja. You are sick, sakit, kerja atau non kerja. Ya, sick. They are smart, pintar, kerja atau non kerja. Kami telah bekerja di sana. We have been working there. Tentuin kerja atau non kerja, dan seterusnya. Reading, sleeping, expensive. Expensive, mahal ya. Tentuin dulu. Nah, I go to school itu kalimat kerja. Ya, karena kata go itu menunjukkan aktivitas. Kalau you are sick, kalimat sifat yang menunjukkan sebuah situasi atau kondisi. Jadi dia kan masuknya itu adjektif. They are dancers, kalimat benda. Nah, menari adalah kerja, tapi kalau penari adalah benda, nomina ya atau noun. We have been working there, kalimat kerja menunjukkan aktivitas. She is reading menunjukkan aktivitas. He is a student, kalimat benda karena mahasiswa atau pelajar. Kalau belajar baru kerja. Expensive, sifat ya. Membeli barang mahal baru kerja. Nah, expensive adalah sifat dari sebuah noun. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Ini semuanya kalimat kerja. I send her funny text. Saya mengirimkannya WhatsApp atau SMS yang lucu. You wrote me a letter. Kamu menuliskanku sebuah surat. They met last year. Mereka bertemu tahun lalu. Bertemu itu kalimat kerja. We have been reading the book for 1 year. Kita telah membaca buku itu selama 1 tahun. Ini kerja, membaca. She is studying together. Sedang belajar. He will go to Lombok. Itu salah tuh. He will go to Lombok together. Akan ke Lombok bersama. It rises from the east ya. It rises harusnya. Itu it rises intinya adalah kerja. Alright. Oke, kalimat berikut ini semua non kerja. Sifat, benda, keterangan, tempat ini semuanya non kerja. I am a student, saya adalah mahasiswa. You are sweet, kamu manis. They were sick, mereka sakit. We have been friends, kita sudah lama berteman ya. Kita sudah lama teman sebenarnya. Kita sudah lama menjadi teman. She is confused, dia bingung. He will be my brother-in-law, dia akan menjadi saudara iparku. It is in the room, barang itu berada di ruangan. Ini semuanya non kerja tapi merupakan sifat, benda, keterangan tempat dan lain-lain. Jadi semoga ini sudah lebih jelas ya perbedaan antara kerja dan non kerja. Kenapa ini penting? Karena nanti kita harus menentukan status kata kerjanya, verbnya. Oke? Ini penting untuk diketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah memisah kalimat-kalimat itu. I send her funny text. Ini kalimat kerja. Berarti ada subjek di sana sebentar. Ada subjek I, kemudian verbnya send. Ini jangan dilihat dulu dah. Ini dicuekin dulu. Kemudian you wrote. Ada subjek, ada verb. Ada they, ada met. Ada we have been reading. She is studying. He will go. It raises. Oke. Jadi subjek ini kan I, you, they, we, she, he, it ya. Nanti kita bisa belajar pengembangan subjek ini seperti apa. Misalnya kalau I, saya, you, kamu, they ini kan atau orang atau benda yang lebih dari satu dan posisinya orang ketiga gitu. Orang ketiga jamak. Jadi misalnya Rina dan Ali, para presiden itu
teman-temanku, itu semuanya bisa diwakili oleh they. Nah, we, kami atau kita, I and you itu masuk we. Kalau she ini nanti bisa dikembangin menjadi my mother, ya, ini perempuan atau feminine tunggal. She, my mother, my sister, Megawati, itu semuanya bisa diwakili oleh she. Sementara he untuk lelaki tunggal, he, misalnya Presiden Jokowi, my father, dan seterusnya. It untuk benda tunggal, ya, benda atau binatang tunggal, misalnya matahari, meja itu, dan seterusnya. Nah, tapi nanti dulu untuk pengembangan subjeknya. Tapi intinya adalah di sini ada subjek dan verb di sini. Oke. Sementara itu ada kalimat-kalimat non kerja, tapi di sini juga sama, ada subjeknya, ada verbnya. Oke. Nggak bisa saya bilang I a teacher, saya guru, harus saya pakai am a teacher. Nggak bisa saya bilang you sick, kamu sakit, saya harus bilang you are sick atau you were sick. Nah, they were students at UNRAM, mereka adalah mahasiswa di UNRAM. Saya nggak bisa bilang langsung they students at UNRAM. We have been friends for a long time, harus ada have been-nya. She is the rector, dia adalah rektor. Ini harus ada is-nya, nggak bisa saya bilang she the rector. He will be in the office soon. It is hot. Nggak bisa bilang it hot. No. Oke, harus ada verb-nya ini. To be atau have, will, itu verb semuanya. Ingat kita nggak ke detailnya, tapi ini anggap semuanya verb. Oke. Oke, ini yang saya bilang tadi bahwa subjek itu bisa beragam nanti, bisa Rina dan Yulia itu kan sama dengan they, you and I itu bisa jadi we, my mother itu bisa jadi she, my father bisa jadi he, the son itu bisa jadi it. Kalimat-kalimatnya bisa panjang nanti, kayak misalnya my mother itu bisa menjadi the woman who is wearing that red dress. Jadi itu kan wanita yang memakai baju merah gitu. Itu bisa juga diganti menjadi she. Intinya adalah dalam kalimat-kalimat yang muncul dalam teks TOEFL itu bisa jadi panjang ini subjeknya. Tapi dia bisa digabungkan atau digantikan oleh she gitu. Nanti dulu, tapi ini subjek dulu diingat. Kemudian verbnya. Ini semua kalimat kerja ya. Nah, saya akan mulai dengan 3 prinsip dalam bahasa Inggris. Kalimat positif nih. Prinsip ini harus diketahui. Prinsip 1, 2, dan 3. Prinsip satunya adalah setiap kalimat harus ada subjek dan verbnya. Kemudian yang kedua, subjek dan verb harus akur. Dan yang ketiga, bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian atau berlakunya sebuah situasi, ya, atau kondisi. Nah, sekarang kita ke prinsip 1 dulu. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari subjek dan verb. Sekarang kita lihat, I sent her funny text. Kalimat kerja atau non kerja? Ini adalah kalimat kerja. I adalah subjek dan send adalah verbnya. Rina and Yulia were students at UNRAM. Rina and Yulia adalah subjek dan were adalah verbnya. Kan harus ada verbnya. Makanya were menjadi verbnya di dalam kalimat were students. Were students itu non kerja ya, jadi dia harus diwakili oleh verb bernama were ini. My mother is the rector. My mother adalah subjek, is adalah verbnya yang biasa kita sebut dengan to be itu. She likes me. She adalah subjek, likes adalah verb. They have been friends. They adalah subjek, have been adalah verb. Nah, jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu mesti dia ada subjek dan verbnya. Misalnya, my name is Ahmad. Kenapa ndak bilang my name Ahmad gitu? My name itu adalah subjek, is-nya adalah verb. I like you. I subjek, like adalah verb.
She is my friend. She subject, is adalah verb. Jadi semua kalimat dalam bahasa Inggris itu ndak ada subjek dan verbnya itu syarat utamanya ya dari klausa. Misalnya I am a pilot and my brother is a teacher. Itu ada dua di sana, dua subjek, dua verb. Tentu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, tapi ini dulu fokus. Prinsip satu, setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari subjek dan verb. Kemudian kita masuk ke prinsip kedua. Subjek dan verb harus akur. Kalau bahasa grammarnya agreement, tapi di sini kita sebut akur aja. I send her funny text di sini. I itu akur dengan send, tapi tidak dengan sense. Jangan taruh, kalau misalnya subjeknya I, jangan taruh S di belakangnya. Nanti ada aturannya sendiri. Ada nanti daftar keakuran subjek dan verb saya akan sampaikan. Rina dan Yulia were students at Unram. Rina and Yulia atau they itu akurnya dengan were atau are, tapi tidak dengan was atau am. Nanti ada tabelnya. My mother is director. My mother itu kan she ya. Itu akurnya dengan is, she is, tapi tidak dengan are. Nggak ada bahasa Inggris she are. She likes me. She akur dengan likes, tapi tidak dengan like. Karena she, kalau misalnya untuk menunjukkan sebuah hal yang terjadi sebagai sebuah kebiasaan, itu ditambahin s ketika subjek adalah she, he, atau it. They have been friends. They itu akur dengan have been, tapi tidak boleh dengan has been. Itu nggak akur. They has been tidak ada, tapi they have been itu baru bisa akur. Oke, ini adalah tabel subjek dan verb yang akur. Saya jabarkan dulu sedikit. I am, I was, I go, I will go, I have been going. Nah, inilah keakuran I dengan teman-temannya ini. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. You are, you were, you go, you will go, you have been. Ingat you, tidak ada urusannya nanti sama am, tidak ada urusannya sama is, ya, kecuali di ghetto atau Ebonic English. Tapi no, you are, you were, itu contoh kalimatnya ada di situ. Ini I dengan you. Bagaimana dengan they, dengan we? Ini mirip. They are, we are, they were, we were. Ingat, they nggak akan pernah ketemu sama is. Ini yang kita sebut dengan keakuran itu. Jadi dia harus akur. Kenapa ada kalimat they are teachers? Karena mereka akurnya they itu sama are, they itu sama were, they itu sama go. Oke, ini semuanya kalimat. Ini kalimat they are teachers, kalimat non kerja. They were teachers, itu non kerja. Go to school, kerja. They will go, kerja. They have been, kerja, dan seterusnya. Oke, untuk mengulang yang tadi. Ini subjek dan verb yang akur. She is, she was, she goes. Kan beda tadi kan. Kalau they are, ini she is, she was. Ini sama semuanya. She, he, it, satu keluarga. Mereka akurnya sama is. Mereka samaan akurnya itu sama he was, it was, she goes, it goes, she will go. Kalau will itu ingat semuanya berlaku tadi, will itu. Semuanya berlaku di sana, ya. Ini subjek dan verb yang akur ini harus dihafal. Bisa juga pakai misalnya oh she, he dengan itu tuh sama kok, akurnya sama is gitu. Ya. Oke. Nah, ini yang bagian paling sulit. Bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian sebuah kejadian, ya. Kalimat kerja atau situasi, kalimat non kerja. Gimana maksudnya? Kita coba. She studies English every day. Study berubah menjadi studies di sana. Kenapa? Ingat, akurnya she itu kan sama yang verb ditambahin s. Karena kebiasaan, ini menjadi she studies English every day. Kalau untuk kebiasaan dan subjeknya she, maka verbnya ditambahkan s.
She studies English every day. Kemudian ada she studied English last year. Ini kan tahun lalu. Karena bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian, maka study berubah menjadi studied. Itu karena sudah lampau dan sudah terjadi. She is studying English now. Kenapa dia pakai to be dengan ing? To be dengan ing itu karena terjadinya sekarang. Study is studying, sedang berlangsung, pakai is karena she akurnya sama is. Kemudian she has been studying English for 3 hours. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi tapi masih berlangsung. Artinya di sini dia sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Sudah terjadi tapi masih berlangsung. Makanya tensesnya menjadi has been studying. Kenapa kalau kenapa pakai has? Karena she kan akurnya sama has, prinsip 2. Remember? Okay. She will study English tomorrow. Dia akan belajar bahasa Inggris besok. Study menjadi will study. Jadi diperhatikan di sini bentuk kata kerjanya studies, studied, studying, has been studying, will study itu tergantung dari waktu kejadian sebuah kalimat. Misalnya kalau saya bilang saya belajar tadi malam, berarti lampau. Oh, tadi malam dia datang ke rumah saya, itu berarti lampau. Lagi sibuk saya ini berarti sedang. Saya akan sibuk nanti sore berarti nanti. Saya udah sibuk sih dari 2 jam yang lalu berarti sudah dan sedang masih terjadi. Makanya saya cuma sampaikan di sini 5 aja yang umum ya. Padahal tenses itu banyak sekali bentuknya 16. Jadi ini dulu deh. Present, ini namanya simple present tense, simple past tense, present continuous, present perfect continuous, dengan kemudian simple future. Nah, mungkin tidak perlu dihafalin dulu nama-namanya, tapi dilihat polanya. Di sini subjek plus kata kerja ditambahin s kalau dia she studied, she tambah verb 2 ini, oke? Kalau lampau, kemudian to be plus verb ing kalau sedang, has been plus verb ing kalau sudah dan masih berlangsung, will plus verb 1 jika menunjukkan masa depan. Oke, nanti saya akan buatkan rumusnya, tapi intinya adalah bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian. Jadi ingat tadi prinsip pertama, subjek dan verb harus ada. Kemudian prinsip kedua, subjek dan verb harus akur. Dan prinsip ketiga, bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian atau berlakunya sebuah situasi. Ingat kalau sebuah kejadian itu biasanya kalimat kerja, atau situasi itu kalimat non kerja. Yang ini kalimat kerja dulu ini yang saya sampaikan dari tadi. Oke, ini adalah bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian atau waktu situasi ya. Misalnya di sini, atau situasi atau status gitu. She is a teacher. Kenapa pakai is? Ya karena masih menjadi guru. Kalau Rina was shy, dulunya pemalu, makanya dia pakai was bukan is. Akur dia pakai is, tapi karena waktu kejadiannya dia sudah tidak malu lagi. Itu kan dulunya pemalu gitu. They are being rude. Sedang kurang ajar. Are being. They have been friends. Kenapa pakai have been? Kan sudah terjadi dan masih berlaku. Ini sebagai teman. Masih dia temenan dan sudah dari dulu. She will be my partner. Akan, kan belum jadi partner. Oke, jadi bentuk verb itu akan berubah sesuai dengan waktu kejadian. Dan di sini kita memperkenalkan 5 jenis tenses atau waktu. Oke, kita tidak bisa belajar tentang rumusnya secara mendalam di sini. Tapi saya sarankan untuk mencari rumus tenses di internet, penjelasan-penjelasan yang lebih simpel ya. Misalnya apa rumus 1 simple present yang menunjukkan kebiasaan. Rumus sedang, itu kan to be plus verb ing yang menunjukkan sedang berlangsung. Kemudian rumus future, misalnya will go. Rumus present perfect continuous, misalnya yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Ada present perfect mirip-mirip di situ, tapi intinya sebenarnya untuk tadi itu penjelasan tentang
bahwa prinsip 3 bahwa bentuk verb berubah itu aja gitu. Jadi nanti untuk lanjutannya silahkan cari penjelasan sendiri. Nah, kenapa kalimat-kalimat ini salah berdasarkan dari 3 prinsip tadi? Prinsipnya kan tadi nomor 1 adalah bahasa Inggris harus terdiri dari subjek dan verb. Yang kedua, subjek dan verbnya harus akur. Kemudian yang ketiga, bentuk verb berubah sesuai dengan waktu kejadian atau berlakunya sebuah situasi atau kondisi. Nah, di sini they smart. Kenapa salah? Karena menyalahi prinsip 1. Harusnya they are smart, harus ada verbnya, verb to be. They is smart, udah ada ini to be-nya. Tapi kenapa dia salah? Karena tidak akur antara they dengan is. Akurnya sama they are. Soekarno are handsome. Ini menyalahi yang mana? Pertama, dia tidak akur. Soekarno itu kan he. Jadi seharusnya is. Tapi karena Soekarno sudah meninggal, seharusnya dia menjadi was. Makanya yang benar menjadi Soekarno was handsome. They is my friend. They is my friend. They itu akurnya sama are. Jadi ini salah karena menyalahi prinsip keakuran. She was my mother and I am working with her now. I am working with her now. Ini kan sedang, ya, sedang terjadi. Kenapa pakai was di sini? Nah, seharusnya masih dong ibunya gitu. She is my mother. A little bit enough di lagu itu. A little bit enough. A little bit itu bisa menjadi sebuah keterangan, tapi di sini kita anggap a little bit of reason ya. Jadi dia sebagai sebuah noun. Kenapa di lagu itu a little bit? Harusnya a little bit is enough karena enough itu menunjukkan keterangan. Oke? Is itu kemudian menjadi verbnya. Enough, sufficient, adjective. Enough mungkin keterangan ya kayaknya. Oke, sifat. Jadi a little bit is enough, harus ada verbnya, nggak boleh misalnya you are enough, kamu cukup. Itu benar. Kalau you enough itu nggak benar karena tidak ada verbnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya di soal TOEFL ya nggak sesimpel ini, tapi prinsip dasarnya sama. Ada yang dihilangin verbnya, ada yang tidak diakurin verbnya, ada yang bentuk tesisnya berbeda. Ya, jadi I hope I have explained it. Semoga saya sudah berhasil menjelaskan ini secara pelan-pelan. Dan nanti saya akan buat video lain. Dan sorry jika ada salah-salah kata. Saya bawa energi di dalam kelas ini. Oke. Semoga sukses kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih.